Hai teman-teman, kami dari kelas A7 kelompok 2, peserta Latsar CPNS golongan 3 bagi Purna Praja IPDN Angkatan 29 tahun 2023. Di sini kami ingin berdiskusi tentang wawasan kebangsaan dan bagaimana pentingnya wawasan kebangsaan bagi kaum milenial saat ini. Yuk, simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar semuanya? Daripada waktunya kosong kan, mending kita ngobrol sambil diskusi gitu. Kita ngebahas tentang wawasan kebangsaan aja gimana? Biar nanti kita jadi ASN, kita paham tuh apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa yang bernegara, sebagai ASN kan, yang berakhlak, dan apa yang tidak. Setuju nggak sih? Setuju, betul. Boleh. Oke, Oke, kalau setuju, baik kalau ya, Du. kalau boleh tahu, menurut rekan-rekan sekalian tuh wawasan kebangsaan itu apa sih? Ada Eh, yang tahu mungkin atau ingin Wawasan menjawab? kebangsaan, kalau menurut aku ya, wawasan kebangsaan itu Hmm. adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri, lingkungannya, dan tanah airnya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta eh, yang dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa bernegara dan masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional. Oh, terus penting nggak ya wawasan kebangsaan itu di era milenial kayak sekarang? Hmm, Kalau menurut aku nih ya, di era milenial ini nih penting banget sih buat menanamkan pemahaman wawasan kebangsaan ini tuh. Karena di generasi milenial ini, eh, generasi kita tuh jadi potensi di mana yang akan datang generasi muda tuh merupakan potensi bangsa yang dipersiapkan untuk dapat berprestasi dan memberikan sumbangan nyata bagi proses pembangunan bangsa dan negara. Bila pemahaman wawasan kebangsaan meningkat, maka keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI akan menjadi kuat karena dengan sadar muncul semangat dan dorongan hati untuk mencintai tanah air, membela dan menjaga keutuhan NKRI. Ya betul banget sih kalau menurut aku malah pemahaman wawasan kebangsaan itu sangat penting banget ya ditanamkan sejak kecil karena mengingat banyaknya jumlah penduduk yang berbeda agama, besarnya wilayah Indonesia saat ini, serta beraneka ragam suku dan budaya yang berada di negara Indonesia ini sih. Tapi sayangnya di generasi milenial ini wawasan kebangsaannya sudah mulai luntur karena meningkatnya teknologi dan kemudahan akses informasi. Maka generasi milenial sangat mudah terpengaruh oleh budaya barat. Bener kan? Salah satunya. Tuh. Mudahnya akses informasi sekarang ini bukan hanya informasi positif saja, melainkan informasi negatif yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Itu tanggapan dari aku. Mungkin ada yang lain? Gitu. Iya, ya sih sepakat sih sama yang Iya sih. disebut. Ya, Hmm, lagi. kan apalagi tanpa adanya pemahaman wawasan kebangsaan ini bagi generasi muda, khususnya milenial, maka kedepannya bangsa Indonesia ini bakal semakin kehilangan jati dirinya nggak sih? Karena generasi milenial akan menurun cinta tanah airnya, menurut menurun juga apa rasa keinginannya untuk berkorban demi NKRI, menurun juga pemahamannya terhadap nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, kebinekaan. Banyak contoh kok kasus kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan dalam diri generasi muda, khususnya milenial yang masih banyak tawuran, terus pelaku bullying, terus juga ada lagi banyak sekolah yang bolos, belum lagi ada fenomena geng motor, Belum. yang semuanya itu anak muda. Kita banyak lagi anak muda yang melanggar tata tertib. Bahkan kita lihat aja jumpa generasi milenial yang nggak hafal Pancasila. Menurut Iya, aku, iya sih betul yang disampaikan sama Gary. Terus juga terutama kita sebagai calon aparatur aparatur sipil negara
Yang mana kita kan udah lolos nih ngelewatin tes kemampuan dasar. Menurutku sih memang benar bahwa dalam seleksi calon aparatur sipil negara pun CASN, di situ kan kita udah lolos tes wawasan kebangsaan nih, di mana itu jadi modal yang sangat penting kita sebagai salah satu syarat kelulusan menjadi ASN nanti gitu. Karena tes wawasan kebangsaan itu tuh bertujuan untuk menguji seberapa baik wawasan kebangsaan kita dan juga pengetahuan kita yang akan bekal kita jadi ASN nanti gitu. Terus eh, di dalam wawasan kebangsaan itu emang udah terkandung dasar-dasar negara kita kayak Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara kita, terus nilai-nilai NKRI, nasionalisme, juga bahasa Indonesia, serta juga wawasan pilar negara kita. Ya, terus kan ASN itu instrumen penting dalam meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan. Terus itu juga kan ASN itu mesin utama dalam jalannya pemerintahan. ASN itu juga kan jumlahnya banyak. Jadi memiliki dampak yang besar terhadap nilai-nilai bernegara. Oleh karena itu negara harus bergerak cepat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya kaum milenial. Memang hidup di era milenial sangat jauh berbeda dibandingkan dengan era dulu. Karena tidak bisa lagi dipaksakan dengan cara yang sama. Dengan cara mengubah penanaman pemahaman wawasan kebangsaan kepada generasi milenial, maka mereka akan lebih mudah menerima. Serta generasi milenial akan lebih aktif, kreatif, inovatif, serta senang belajar dengan cara-cara yang lebih baik. Dengan begitu, generasi milenial bisa memiliki pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dengan baik. Jadi sebenarnya pendapat rekan-rekan semua ini pada dasarnya amat baik. Gue setuju sama pendapat rekan-rekan. Tapi emang pemahaman wawasan kebangsaan itu emang penting. Harus disadari setiap, apa ya, maksudnya setiap orang atau setiap warga negara, apalagi kita sebagai ASN kan. Karena wawasan kebangsaan itu sebagai bentuk rasa cinta kepada negara Indonesia gitu. Jadi kayak cinta nasionalis dan jadi kita paham wawasan kebangsaan itu biar kita nggak apa ya maksudnya biar tidak eh, menyelewengkan rasa nasionalis dan patriotismenya gitu. Mungkin konflik agama, suku, budaya, ras atau semacamnya. Dan kita juga bisa menempatkan tuh hukum secara pada tempatnya, bukan yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah gitu. Mungkin ada yang ingin ditambah lagi oleh rekan-rekan sekalian atau cukup kita akhiri diskusi singkat pada siang hari ini? Cukup. Cukup sih kayaknya. Cukup dulu ya, Udah, nanti Cukup kita sih, bisa udah cukup diskusi jelas lagi. ya. Ya nanti aja lagi lah. Oh, oke, kalau sudah cukup. Terima kasih rekan-rekan sekalian untuk waktunya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Jumpa Ya. besok di kelas. Terima kasih.